sosial media karena implikasi dari jejak media sosial ini tidak bisa dihilangkan. Nah, ini yang kita jaga. Jadi Sarwenda ini bukannya dia mau hal-hal kecil lalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan. Ya, karena sudah tahunan, perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan ke Sarwenda bahwa itu semua hoax, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Akun yang disebutkan tadi semua masih ada, kan kita tahu banyak banget akun yang bisa di. Jadi kami nanti tidak lagi melihat apakah akun ini fake atau asli, ya. Tetapi yang sudah cukup mengganggu itu akan kami laporkan, nanti pihak yang berwajib yang akan melihat mana yang fake, mana yang asli, gitu ya. Tapi sekarang ini Sarwenda sangat-sangat tidak mau sebenarnya berurusan dengan hukum. Ia tetap membuka pintu maaf buat semuanya, tetapi mohon sekali lagi jangan salah artikan ya kebaikan Sarwenda ini, ya. Tapi mohon dimanfaatkan supaya semua bisa baik-baik saja, ya. Tidak perlu sampai harus ada yang diperkarakan terkait masalah ini. Yang kemarin viral itu kan program akun yang kita sudah sama-sama baca tentang deadline ya, yang sudah banyak di sosial media. Seperti apa sih kedekatan ini dengan Ronyo sendiri sih? Kalau kita kaitkan lagi kan sekarang lagi rame juga masalah itu, kemarin lagi rame, ditambah lagi masalah curang. Apa sih? Jadi pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi kalau ditanya, anak-anak saya punya psikolog anak punya. Jadi menurut saya, kenapa gara-gara kalian saya harus, anak-anak saya harus seperti itu, gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca dan banyak teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya, tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali-kali saya langsung bertanya kepada yang lebih ahli dan mereka yang lebih menurut saya kan semuanya. Jadi Sejak kamu pakai psikolog anak saya? Jadi 2 tahun lebih. Udah 2 tahun lebih. Jadi sudah jelas dan tegas disampaikan klien kami bahwa itu hoax dan itu ada pihak-pihak yang memframing. Ya. Memframing itu artinya mengambil, memotong situasi posisi tertentu yang langsung ditambahkan kata-kata yang tidak pantas, ya, lalu membuat opini publik, menggiring opini publik, itu memframing. Ya, padahal sebagai ibu, Sarwenda ini berusaha menjadi ibu yang baik dan berusaha menjadi istri yang baik. Jadi beliau dengan keikhlasannya, lalu beliau di framing sangat sakit hati. Tapi setahun, hampir 2 tahun, klien kami ini menahan hal-hal seperti itu, tidak mau muncul di kamera. Karena apa? Karena menurut dia lebih penting adalah saat ini fokus terhadap mengurus anak dan keluarga. Nah, tapi di momen-momen terakhir ini sudah tidak tahan mungkin klien kami untuk menyampaikan ya, apa adanya seperti ini, ya, dan tidak akan diam lagi kepada pihak-pihak yang menyudutkan klien kami. Cici, kondisi psikis anak-anak sendiri seperti apa setelah 2 tahun di ada psikolog itu? Membaik, naik, drop lagi, membaik, naik, drop lagi. Jadi kayak gimana? Saya harus kayak gimana kalau kayak gitu? Ya, anak lah, semuanya lah. Semuanya. Konsultasi ke psikolog. Dia mendampingi lah, kalau klien kami mendampingi, ya, mendampingi anak-anak. Bang, ada ini nggak bang? Ada upaya untuk ini nggak bang? Mungkin diupayakan untuk ke cybercrime-nya sendiri untuk melacak gitu ID itu udah dipertemukan dengan apa Cici sendiri gitu? Kita lihat nanti
setelah somasi terbuka ini apa yang dilakukan oleh akun-akun ini gitu ya. Kalau mereka men-stop ya, take down ataupun menghapus atau sudah tidak berkomentar yang sedikit banyak merupakan sebuah fitnah, ya kami juga akan memaafkan. Ya, tetapi kalau memang ternyata mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka, ya nanti kita uji di kepolisian. Cik, kemarin kalian sempat ngelaporin yang punya akun dua itu apa? Yang kata pengacara kamu ada apa? Siapa yang itu kan saya cuma bilang nama orang kan yang pilih juga banyak, yang komen ke saya juga banyak, yang bilang ke saya juga banyak, mungkin yang suka sama dia juga banyak, yang nggak suka sama dia. Jadi makasih yang udah tahu, dari mereka juga udah tahu di mana. Cuman kan kita Ci, dari framing itu apakah Masih ngomong mas. Jelas bahwa di sini Sarwenda menyatakan bahwa ini akan diserahkan kepada kuasa hukumnya. Jadi hoax kalau misalkan Sarwenda itu begini. Coba bang, mari bang. Kalau tidak ada permintaan maaf, apakah akan dilakukan pelaporan Bang atas pasal apa? Bukan kejadian. Tadi sudah disampaikan ada dugaan pasalnya ya terkait undang-undang ITE ya. Jadi nanti kalaupun memang ternyata pelaku-pelaku tidak melakukan hal yang sifatnya dalam bentuk permintaan maaf secara terbuka juga, ya kami dengan berat hati kami akan lakukan pelaporan. Nah kita lihat ya bahwa ada saja yang mengaku-ngaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda yang kita cek juga sebagai account fake. Sudah seperti ini juga gitu. Jadi ada pihak-pihak yang nggak tahu gimana tiba-tiba mengaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda dan cek fake juga. Jadi banyak hal yang menurut kami harus hati-hati gitu. Ya, dan media juga kami berharap perlu di cross check kalaupun ada komentar dari yang mengaku atas nama Sarwenda atau kami itu harus dicek lagi karena banyak yang sekarang ini posisinya seperti itu. Ci, mau nanya dong Ci, dari anak-anak sendiri ada yang menyampaikan nggak sih ke Cici soal berita-berita framing seperti ini gitu, misalkan seperti apa gitu? Itu kan hasilnya ada di psikolog juga ya, jadi itu nanti nggak bisa disampaikan ya, nggak enak. Yang penting teman-teman sudah pada paham bahwa hal ini sangat mengganggu psikologis anak. Si, langkah ini udah didiskusikan belum sih dengan korban, sikap dia untuk yang kali ini gimana? Biasanya kan beliau langsung Pasang badan juga. biasanya Bang Ruben sendiri yang langsung menanggapi. Nah, terkait yang apa yang disampaikan Korben ya, RO ya, itu nanti bisa tanyakan aja langsung ke kantornya ya.